Sebelum kita masuk ke masalah substansi, jadi setelah Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan membacakan jawaban resmi pemerintah, reaksi selanjutnya bagaimana? Apa yang Anda bayangkan yang akan terjadi selanjutnya? Ya, jadi sebelum membacakan sudah ada kesepakatan bahwa lembaran yang disampaikan para Menko itu sepakat untuk direvisi, bahwa Presiden akan tanda tangan dan memang itu adalah jawaban prosedur Presiden. Ya, prosedur. Prosedur akan direvisi dulu, dan sebelum menyampaikan Menko Perekonomian menyampaikan kepada audien di dalam sidang bahwa ini adalah suatu jawaban Presiden, bukan jawaban dari para Menko. Itu jadi kalau Anda akan meminta lagi Menko Perekonomian untuk membacakan teks yang sama, karena kan paling-paling judulnya yang dirubah, tanda tangan dirubah, tapi teksnya kan sama. Apakah berkas ini nanti akan dikirim ke DPR? Oh, jadi berkas jadi tidak perlu lagi dibacakan kembali seperti kemarin. Kemudian akan ada proses tanggapan dari fraksi-fraksi setelah nanti ditentukan oleh rapat Bamus kapan ada tambahan fraksi. Anda sendiri secara umum melihat teksnya, melihat substansi yang disampaikan oleh pemerintah, reaksi Anda seperti apa? Ya, secara substantif dari jawaban pemerintah memang itu tidak terlalu ada satu permasalahan yang begitu besar. Cuma satu hal yang harus ada ketegasan adalah bagaimana penyelesaian terhadap obligor-obligor yang tidak kooperatif, yang tentunya harus ada ketegasan dari dimensi waktu kapan itu akan diselesaikan dengan cara-cara inilah substansi produktif. Ini mestinya kemarin itu saya ingin mendengar bagaimana kita mendiskusikan soal ini sebenarnya. Tapi itu dalam artian kita melihat prosedur cara penyampaian lewat apa yang disampaikan Menko itu sangat substantif buat kita. Itu problem ketatanegaraan. Bagaimana interpelasi ini kepada Presiden. Tapi saya kira lebih banyak pada curiga duluan. Ya, ini yang saya katakan. Jadi kenapa? Kalau nggak curiga dulu, kan lihat judulnya. Jawaban pemerintah, keterangan dan jawaban pemerintah. Pemerintah loh ini. Pemerintah itu kan bukan 1-2 orang, tapi seluruh institusi. Tapi interpelasi itu adalah hak bertanya kepada Presiden, bukan pada pemerintah. Ya, tapi kan kepala pemerintahan Presiden. jadi kan kita mau bahas apa gitu loh. Ini kan karena dua hal, artinya kita menghormati argumen Anda, tetapi kan jawaban pemerintah kepalanya Presiden. Oke, kalau kita compare ya antara interpelasi sebelumnya waktu Busung Lapar, yang datang cuma Menko Kesra. Kalau yang datang kita sangat paham lah. Yang kedua yang sekarang, yang dulu jawaban itu hanya diserahkan sebagai lampiran. Ini dibacakan sendiri oleh Menteri Keuangan. Dulu jawaban pemerintah itu lampirannya, pidatonya yang dibacakan. Hanya pidato dan lampirannya yang Baik, tapi saya kira begini, sebagai demokrasi yang baru, kita harus mengerti memang kita masih kan semakin melengkapi, semakin belajar lebih dewasa. Karena ini kan sebenarnya lah kita bisa mengerti. Bagaimana kalau kita tiba-tiba mendengarkan interpelasi kepada Presiden yang menjawab adalah Menteri dan DPR-nya diam, itu lebih fatal lagi saya pikir. Jadi apalagi kalau DPR-nya berisi mantan-mantan aktivis. Baik, Bung Ican, sekarang kita masuk ke masalah yang sangat penting, substansi. Pertanyaan dari Bung Bimo tadi bagus sekali, bahwa pernyataannya bagus sekali bahwa sebenarnya teks pemerintah secara umum sepakatlah mereka, terutama Bung Bimo. Dari saya dulu, karena masih Bung Bimo, ada pandangan fraksi nanti. Maksud saya itu. Tetapi memang ada satu masalah penting dan saya kira semua komponen bangsa ini harus membicarakan. Bagaimana menyelesaikan persoalan yang tersisa? Tapi di dalam prinsip, saya kira di dalam jawaban sudah nyatakan bahwa kita sepakat untuk non-kooperatif akan diambil tindakan yang tegas. That's agree. But the question is timetable kan, ini kan, schedule. Nah, kemarin yang jadi permasalahan itu soal numbers. Pemerintah keluar dengan 9 sekian triliun, kemudian audit dari BPK keluar dengan 2 triliun, kemudian index numbers itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencocokkan. Dan ini yang telusuri datanya, angkanya ya. Ya, keluar dengan 2 triliun. Sekarang muncul lagi permasalahan 9 atau 2 yang jadi persoalan. Tapi kan sudah disepakati oleh DPR, kemudian adalah yang diambil adalah auditnya BPK. Ya, kita harus mempercayai lembaga mana yang berhak memutuskan
kerugian negara itu berapa. Iya. Ini yang saya katakan tadi. Betul. Ya, untrust menjadi trust. Kita harus saling percaya lembaga hubungan antar lembaga. Oke. Kalau itu memang BPK memutuskan berapa, itu yang harus kita katakanlah angkanya sudah ketemu. Katakanlah ya nanti akan sepakat saya kira ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana? Saya lihat misalnya saja di keterangan pemerintah sendiri kan ada lampiran yang mengatakan bahwa sebagian penandatangan APU, akta pengakuan utang lewat instrumen PKPS itu ada beberapa nama. Saya bacakan yang contohnya yang paling gampang, yang paling besar misalnya saja Triyono Gondokusumo, 3 triliun dapatnya, baliknya 127 miliar. Jadi masih ada pada hampir sekitar 3 triliun yang sama sekali belum dan dikategorikan sebagai non-kooperatif. Nah, pertanyaan konkretnya adalah, seperti kata Bung Bimo tadi, kapan kita kasih batas akhir supaya masalah yang menggantung ini selesai dan bagaimana sebenarnya yang paling efektif? Itu yang mungkin saya ke Bung Jeffrey yang mencoba. Bung Jeffrey, kalau kita lihat pertanyaan konkret, bagaimana sampai kapan misalnya kita selesaikan mereka-mereka yang masih tergolong sebagai obligor non-kooperatif? Justru kemarin itu saya menunggu sebenarnya ketika interpelasi di DPR itu dan pemerintah datang dengan diwakili oleh menteri-menteri Menko dan beberapa menteri, harusnya teman-teman DPR mengejar itu supaya saya juga tahu bagaimana jalan keluarnya atas beberapa obligor yang sangat tidak kooperatif tadi begitu. Kalau sekarang yang saya tahu dari beberapa informasi ya masih di kepolisian dan di kejaksaan. Ya, sebagian kan masih di tingkat pengadilan perdata, tetapi sebagian juga akan diserahkan dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan akan mengejar mereka. Kemudian kalau ternyata tidak dapat kan akan diserahkan lagi kepada kejaksaan. Ini kan pertanyaan kita dari segi perasaan masyarakat, tenggang waktunya. Kalau toh kita boleh secara arbitrer mengatakan tenggang waktu, ada nggak yang bisa kita katakan secara rasional? Itu susah sekali untuk menetapkan tenggang waktu. Dia nanti akan menimbulkan lagi mistrust. Susahnya di mana? Ya, karena kita untuk mengejar mereka gimana caranya? Oleh karena itu yang paling lebih penting buat kita harus dilihat effortnya. Usahanya, bagaimana usaha untuk mengejar itu. Kita